Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 3 Subang. Video ini berisi koneksi antar materi modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Kegiatan pertama pada video ini adalah menjawab beberapa pertanyaan pemantik. Pertanyaan pertama, apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Saya menjawab, ya. Setelah mempelajari materi ini, saya memahami bahwa pembelajaran berdiferensiasi bukan hanya tentang membentuk kelompok-kelompok saja. Banyak hal yang membuka wawasan saya dan sekaligus mengubah pemikiran saya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Di antaranya, bahwa setiap siswa memiliki keunikan masing-masing dan penting untuk menyesuaikan strategi pengajaran untuk memenuhi kebutuhan mereka. Saya harus mulai merancang pembelajaran yang lebih beragam dan fleksibel sehingga setiap siswa dapat belajar sesuai dengan gaya dan minat mereka masing-masing. Saya memahami bahwa menggunakan metode pengajaran yang berbeda seperti visual, kinestetik, auditif, dan membaca atau menulis dapat membantu setiap siswa belajar dengan lebih efektif. Metode penilaian lebih beragam sehingga penilaian menjadi lebih adil dan beragam. Terakhir, guru tidak sekadar menyampaikan materi namun sekaligus menjadi fasilitator yang membantu setiap siswa mencapai potensi maksimal mereka. Pertanyaan nomor 2, bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Pertama, saya lebih siap untuk merancang pembelajaran yang menghargai keberagaman dan keunikan setiap individu di kelas. Kedua, saya akan mengadopsi berbagai metode pengajaran yang dapat menjangkau semua siswa. Ketiga, saya memahami pentingnya membangun hubungan yang kuat dan positif dengan siswa. Keempat, saya akan lebih kreatif dalam merancang aktivitas dan tugas yang dapat melibatkan siswa secara aktif dan bermakna. Bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Yang pertama, saya akan fokus pada tujuan jangka panjang saya. Yang kedua, saya akan berkolaborasi dengan rekan kerja, murid, serta orang tua murid agar pembelajaran berdiferensiasi ini bisa menjadi pembelajaran yang bermakna. Ketiga, saya akan selalu melakukan refleksi setiap proses yang telah dilalui sekaligus mengembangkan kemampuan diri. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan proses yang komprehensif dan fleksibel, mencakup perencanaan, persiapan, dan penyampaian pengajaran untuk mengakomodasi keberagaman kebutuhan murid di dalam kelas. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru mempertimbangkan siapa yang mereka ajar, apa yang mereka ajarkan, di mana mereka mengajar, dan bagaimana mereka mengajar. Carroll and Tomlinson menyebutkan bahwa mendiferensiasikan pembelajaran berarti mengguncang apa yang terjadi di kelas sehingga murid memiliki banyak pilihan untuk menerima informasi, memahami ide, dan mengekspresikan apa yang mereka pelajari. Pada pembelajaran berdiferensiasi terdapat 3 aspek kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar mengacu pada tingkat pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang sudah dimiliki murid sebelum memulai suatu pelajaran baru. Kesiapan belajar menentukan seberapa siap seorang murid untuk belajar materi baru. Murid dengan pemahaman yang lebih baik mungkin membutuhkan tantangan lebih besar, sementara murid yang kurang memahami mungkin memerlukan tambahan dukungan atau penjelasan yang lebih sederhana. Kesiapan belajar juga mencakup kemampuan untuk menghubungkan materi baru dengan pengetahuan sebelumnya. Yang kedua, minat murid. Minat merujuk pada ketertarikan dan motivasi murid terhadap topik atau kegiatan tertentu. Hal ini didasari pada kecenderungan murid yang lebih termotivasi untuk belajar jika materi yang diajarkan sesuai dengan minat mereka.
Guru dapat memberikan opsi proyek atau tugas yang memungkinkan murid memilih topik yang menarik bagi mereka. Ketiga, profil belajar murid mencakup berbagai karakteristik individual yang mempengaruhi cara murid belajar. Ini termasuk gaya belajar, lingkungan belajar, budaya, kecerdasan majemuk, dan lain-lain. Sebagai contoh, beberapa murid lebih efektif belajar melalui visual, auditori, atau kinestetik. Memahami gaya belajar ini penting untuk menyusun strategi pengajaran yang efektif. Berikutnya, strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten, yaitu penyesuaian materi pelajaran yang diajarkan kepada murid berdasarkan tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar mereka. Tujuannya adalah untuk memastikan semua murid dapat mengakses dan memahami materi sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Guru menyediakan materi dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Misalnya, memberikan teks yang lebih sederhana untuk murid yang kesulitan membaca dan teks yang lebih kompleks untuk murid yang lebih maju. Selain itu, guru pun dapat menggunakan berbagai sumber belajar seperti buku, artikel, video, dan sumber online yang sesuai dengan preferensi belajar murid. Kedua, diferensiasi proses, yaitu penyesuaian cara pengajaran dan kegiatan belajar untuk memenuhi kebutuhan individual murid. Guru dapat menggunakan beragam metode pengajaran seperti ceramah, diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, eksperimen, membentuk kelompok belajar berdasarkan minat atau gaya belajar, dan lain-lain. Yang ketiga, diferensiasi produk, yaitu penyesuaian hasil atau output dari proses belajar, yaitu cara murid menunjukkan apa yang telah mereka pelajari. Guru dapat memberikan pilihan kepada murid mengenai jenis penugasan yang bisa mereka kerjakan. Misalnya, murid bisa memilih untuk membuat presentasi, menulis esai, membuat poster, atau membuat video. Lalu, bagaimana guru dapat mengidentifikasi kebutuhan murid? Pertama, guru dapat menggunakan berbagai asesmen awal dan asesmen formatif. Kedua, guru dapat mengidentifikasi pengetahuan awal murid. Ketiga, guru dapat mereview dan merefleksi terhadap praktik pengajaran. Keempat, guru berbicara dengan guru murid sebelumnya. 5. Guru membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya. Dan yang keenam, guru dapat mengamati perilaku murid. Selanjutnya, bagaimana cara agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Pertama, guru memahami tujuan pembelajaran. Kedua, guru mengetahui dan merespons kebutuhan belajar murid. Ketiga, penilaian berkelanjutan. Keempat, merancang lingkungan pembelajaran yang mendorong murid untuk belajar. Dan yang kelima, memanage kelas dengan efektif. Selanjutnya, kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kaitan modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.1 filosofi pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu di mana Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Hal ini sejalan dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan belajar peserta didik yang beragam. Kaitan modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid, mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Guru yang memiliki nilai-nilai tersebut akan lebih mampu memahami kebutuhan belajar peserta didik dan menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
Kaitan modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.3 visi guru penggerak, di mana visi guru penggerak adalah mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menciptakan perubahan positif di sekolah. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mewujudkan visi tersebut. Kaitan modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.4 disiplin positif. Budaya positif di sekolah dapat mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Peserta didik yang merasa nyaman dan dihargai akan lebih termotivasi untuk belajar. Demikian koneksi antar materi modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.